A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah sahabat semuanya dimanapun kalian berada, kita telah membaca buku dari Kitabus Shiyam yang telah disusun oleh Darul Ifta Al-Misriyah. Dan kita sudah sampai halaman 52, dan pada pertemuan kali ini kita insya Allah akan membahas masih kelanjutan pembahasan sebelumnya, yaitu sejumlah ketaatan atau ibadah-ibadah yang bisa dilakukan oleh setiap muslim untuk mengisi bulan Ramadannya. Dan kita lihat pada halaman 52 di situ, di paragraf terakhir, yaitu al-i'tikaf. Ya, ini adalah salah satu ibadah dan ketaatan yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa, bagaimana mengisi Ramadannya agar lebih bernilai, yaitu dengan i'tikaf. Wa huwa lughatan, definisi i'tikaf secara bahasanya adalah lubstu wal habstu wal mulazamah ala syai'i khairan kana aw syarran, yaitu menetap, berdiam, dan membersamai atau berada di sebuah tempat, dan ini bisa digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang baik ataupun yang buruk. Contohnya adalah sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Al-Baqarah 187. Akifuna, di sini disebutkan kata akifun atau sedang beriktikaf, orang yang beriktikaf di dalam masjid, janganlah mendatangi istrinya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun." Apa ini berhala-berhala, patung-patung yang kalian terus sembah? Jadi senantiasa berada di situ, menetap berdiam di situ, dan membersamai patung-patung tersebut dan menyembahnya. Al-Anbiya ayat 52. Kemudian selanjutnya di halaman 53 disebutkan definisinya, wa syar'an atau iktikaf secara istilah terminologi fikih adalah wa al-lubthu fil masjid min syakhsin makhsusin biniyah. Jadi menetap di masjid dengan sebuah niat tertentu, atau seseorang yang menetap di masjid dengan niat tertentu. Wa dalil fihi qauluhu ta'ala, dan dalil tentang masalah i'tikaf ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Jadi di sini menunjukkan bahwa al-idhofah ilal masajid, dinisbahkannya sebuah perbuatan i'tikaf kepada masjid itu al-mukhtassah bil qurab, yang telah dikhususkan untuk melakukan ibadah-ibadah dan pendekatan diri taqarrub kepada Allah, serta meninggalkan perbuatan yaitu mendatangi istri padahal itu mubah. Karena i'tikaf, maka itu dalilun ala anhu qurbah. Ini menunjukkan bahwa i'tikaf itu adalah salah satu bentuk ibadah dan taqarrub kepada Allah. Dan di dalam sunnah juga diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau beriktikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan hingga beliau wafat. Kemudian setelah itu istri-istri beliau juga setelah peninggalnya Rasulullah SAW, mereka beriktikaf melanjutkan tradisi dan sunnah tersebut. Dan umat Islam waqad ajma'atil ummah telah berijma' dan beraklamasi bahwa iktikaf itu sunnah, dan itu termasuk salah satu syariat yang terdahulu. Dan iktikaf ini mustahab, dianjurkan di setiap waktu, baik pada bulan Ramadan ataupun selain bulan Ramadan. Akan tetapi pada 10 hari terakhir bulan Ramadan itu lebih mulia dan lebih baik. Karena pada malam itu juga untuk memburu malam Lailatul Qadar, dan diisi dengan bis sholati wal qiraati wa kathrati du'a, diisi dengan salat, membaca Al-Quran, memperbanyak doa. Ibadah-ibadah inilah yang dilakukan oleh seorang muslim ketika dia sedang i'tikaf. Fa innaha afdal layali as-sanah. Jadi Lailatul Qadar itu adalah malam terbaik sepanjang tahun. Karena Allah telah menegaskan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih mulia dan lebih baik daripada 1000 bulan. Al-Qadar ayat 3. Artinya lebih baik daripada amalan seseorang dalam rentang masa waktu 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadarnya. Dan jumhur ulama telah menegaskan bahwa sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu hanya ada di 10 malam terakhir di bulan Ramadan.
Wa qad yakunu i'tikaf wajiban inda nadrihi. I'tikaf hukum dasarnya adalah sunnah, akan tetapi dia bisa menjadi wajib ketika seseorang memang sudah bernazar, maka dia wajib memenuhi nazarnya. Misalkan seorang muslim nazar i'tikaf dan berkata lillahi alayya an a'takif, atau berkata nazartul i'tikaf lillah, atau perkataan-perkataan yang serupa yang menunjukkan bahwa dia telah bernazar untuk i'tikaf, maka itu hukumnya menjadi wajib. Kemudian sahabat semuanya dimanapun kalian berada, kita membuka selanjutnya halaman 54. Kita baca di sana, wa aqallu muddatin lil i'tikaf hiya ma yutlaqu alaihi ismul i'tikafi urfan. Durasi minimal, waktu minimal seseorang melakukan i'tikaf adalah sebagaimana yang diketahui atau dikenal secara umum dalam sebuah masyarakat. Wa hadza madzhab ilaihi mutaakhirul Hanafiyah wasyafi'iyah wal Hanabilah. Inilah pendapat kalangan terakhir dari para ulama Hanafiyah dan juga pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah. Karena sesungguhnya i'tikaf dalam secara bahasa artinya adalah sesuatu yang bisa masuk baik dalam waktu yang sebentar, waktu yang sedikit, ataupun waktu yang banyak. Oleh karena itu syariat tidak membatasi tentang berapa lama i'tikaf itu seharusnya. Akan tetapi tentu para ulama istahabbu itmamal i'tikaf yauman. Mereka mendorong juga mengatakan bahwa menyempurnakan i'tikaf satu hari, sempurna satu hari minimalnya itu mustahab. Mengapa? Supaya tidak ada atau supaya keluar dari perselisihan atau perbedaan para ulama tentang mikdar atau batasan tersedikit dari ulama. Walaupun mereka telah juga menyatakan bagi orang yang masuk masjid maka disunahkan untuk niat i'tikaf meskipun dia hanya sebentar di dalamnya. Wa amma aktsaru muddatil i'tikaf fala haddalaha, dan sedangkan durasi terlama untuk i'tikaf tidak ada batasannya. Imam Nawawi telah menegaskan semakin banyak waktu yang dilakukan untuk i'tikaf maka semakin baik, karena tidak ada batasan yang paling banyak atau maksimalnya. Bal yasihu i'tikaf umrul insan jami'uh. Bahkan seseorang apabila seumur hidupnya atau dia beriktikaf sepanjang hidupnya itu bisa juga. Dan orang yang bernazar akan beriktikaf sampai akhir hayatnya atau sepanjang umurnya itu juga bisa. Dan para ulama juga telah bersepakat bahwa tidak ada batasan maksimalnya. Adapun awal i'tikaf dan akhirnya maka itu ditentukan oleh orang yang beriktikaf itu sendiri. Apabila dia beriktikaf dengan waktu tertentu, maka dia dianjurkan untuk menyempurnakannya. Namun apabila dia telah keluar sebelum waktu yang telah dia tentukan, maka itu dibolehkan. Karena sesungguhnya itu termasuk dari amalan-amalan sunnah atau amalan-amalan tatawu. Kemudian selanjutnya kita baca di halaman 55. Wa yustahabbu liman arada al-i'tikaf fil ashril awakhir min Ramadan ayyadkhulal masjid qabla ghurubi syamsi min lailatul hadi wal ishrina min Ramadan. Orang yang sudah niat hendak i'tikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan, maka dia dianjurkan untuk masuk sebelum atau masuk masjid sebelum maghrib tanggal 21 Ramadan. Imam Nawawi menegaskan, Imam Syafi'i dan para sahabatnya atau murid-muridnya bahwa barang siapa yang ingin mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah i'tikaf ini, yaitu dalam 10 hari terakhir Ramadan, hendaknya ia masuk masjid sebelum tenggelamnya matahari pada malam 21 Ramadan, supaya dia tidak tertinggal sedikit pun dari waktu-waktu tersebut, dan dia keluar setelah tenggelamnya matahari pada malam hari raya Idul Fitri. Sawa'un tamma syahr au naqus, baik sempurna 1 bulan ataupun kurang. Dan yang lebih utama lagi, dia menetap pada malam hari raya di masjid hingga dia sholat Idul Fitri di masjid tersebut. Kemudian dia keluar setelah sholat Id. Apabila tempat sholatnya itu di lapangan, maka dia keluar ketika hendak sholat Id dari masjid tersebut, menyelesaikan i'tikafnya, lalu sholat id di lapangan. Dan selanjutnya di paragraf terakhir, wa makanul i'tikaf huwal masjid, tempat i'tikaf itu adalah di masjid. 4 mazhab telah sepakat bahwa i'tikaf seorang atau seseorang itu tidak sah kecuali di masjid, karena Allah telah menegaskan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Ini menunjukkan bahwa pemberitaan bahwa i'tikaf itu dilaksanakannya di masjid.
Kemudian selanjutnya di halaman 56 kita baca di paragraf itu pertama, waqtalafu fil masjid alladhi yasihul i'tikaf fihi. Para ulama kemudian berbeda pendapat, masjid bagaimana yang diperbolehkan untuk digunakan i'tikaf di dalamnya. Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah telah menegaskan diperbolehkan i'tikaf di masjid manapun. Karena Allah dalam ayat tadi wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid itu menggunakan kata umum, lafzul umum, dan itu mencakup seluruh masjid, tidak mengkhususkan antara satu masjid dengan masjid yang lainnya. Namun Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad mensyaratkan masjid tersebut adalah masjid jami'. Masjid jami' itu adalah masjid yang mengumpulkan para jamaah untuk sholat Jumat dan sholat jamaah. Jadi masjid jami' itu fungsinya bisa digunakan untuk sholat jamaah dan sholat Jumat. Amma tuqam fihi sholawat al-khams wa sholatul jamaah wal masjid al-jami' wa in lam yakun masyrutan li sihatil i'tikaf fal i'tikaf fihi afdal. Jadi meskipun masjid jami' itu yang di dalamnya juga digunakan sholat jamaah, di dalamnya digunakan sholat Jumat, meskipun tidak disyaratkan, tapi itu lebih baik apabila seseorang i'tikaf di masjid yang memiliki kriteria tersebut, yaitu masjid yang besar tersebut. Wala yajuzu lil mu'takif al-khuruj minal masjid illa lima la budda lahu minhu. Dan seseorang yang sedang i'tikaf tidak boleh keluar dari masjid tersebut kecuali untuk kebutuhan yang memang tidak bisa dihindari. Fa in kharajal mu'takif minal masjid bila uzrin kanuzhatin au amrun ghairu daruri au haji aruma alaihi dzalika wa qata'a i'tikafuhu ay batal. Jadi itu di halaman selanjutnya, itu halaman 57 disebutkan apabila seseorang keluar dari masjid ya untuk refreshing misalkan atau untuk keperluan-keperluan yang tidak sangat mendesak dan tidak penting, maka i'tikafnya menjadi batal. Amma idza kharaja li udhrin, kecuali jika dia keluar dari masjid karena uzur tertentu. Fa in kana khurujuhu li udhrin mu'tad ka qada'i hajah min baulin aw ghaid wa kal khuruj lil qai' wa ghusl najasah wa wudu' wa nahwihi min at-taharah al-wajibah falahul khuruj lidzalika. Apabila orang yang sedang i'tikaf keluar dari masjid untuk buang hajat, buang air kecil, buang air besar, untuk wudu, untuk menyucikan najis, maka itu tidak masalah, tidak dilarang, dan tidak diharamkan, dan i'tikafnya tidaklah terputus karena apa yang disebutkan itu semuanya memang harus dilakukan dan tidak mungkin dilakukan di masjid. Dan demikian itulah tata cara i'tikaf. Bahkan Sayyidah Aisyah juga telah meriwayatkan kana Nabi SAW idza i'takafa yudni ilayya ra'sahu fa urajjiluhu fa kana la yadkhul al-baita illa li hajatil insan. Nabi SAW apabila sedang i'tikaf, terkadang beliau mendekatkan kepala beliau ke kamar, yaitu ke kamar Aisyah, lalu aku menyisir rambut beliau, meminyaki rambut beliau, dan beliau tidak keluar dari masjid terus masuk ke kamar atau ke rumah kecuali untuk kebutuhan yang sangat penting. Ibnu Mundir juga telah menegaskan wa ajma'u ala anna lil mu'takif ay yakhruja an mu'takafihi lil ghaid wal baul. Orang yang sedang i'tikaf boleh keluar dari tempat i'tikafnya untuk buang hajat, buang air kecil maupun buang air besar. Baiklah para sahabat dimanapun kalian berada, itu tadi pembahasan kita dalam pertemuan kali ini, yaitu tentang i'tikaf. Insya Allah kita bertemu kembali esok hari dalam kesempatan dan waktu yang sama. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.